untuk Anda bisa memandu program dialog interaktif 44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru dengan tema pembangunan infrastruktur Bali Era Baru. Di studio sudah hadir, ada 3 narasumber yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Narasumber yang pertama, saya sapa Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Nyonya Putri Koster. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Gus Surya. Guna Tigatra. Becik. Kalau Ibu melihat di visinya Gubernur Bali dulu, jadi visi pemerintah itu, jadi semua itu masuk ke 10 program pokok PKK. Jadi apa yang kita ingin lakukan di PKK, di 10 program pokok PKK, itu dari penghayatan pengamalan Pancasila sampai perencanaan sehat, itu semua sudah ada di dalam visi Bapak Gubernur Wayan Koster yang sekarang. Pak Koster ini kan mengantarkan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia sekali menuju Bali Era Baru. Nah, setelah diantarkan oleh Pak Gubernur, kita udah nyampe nggak di Bali Era Baru? Kan pertanyaan seperti itu. Nah, untuk menjawab ini, 4 tahun kepemimpinan Pak Koster sebagai Gubernur, kita susunlah 44 tonggak peradaban penanda Bali Era Baru. Nah, secara garis besar itu selalu ada 3 aspek, aspek alam, kemudian manusia dan kebudayaan. Karena inilah intinya pembangunan Bali, Satkerti. Jadi maknanya adalah menjaga keharmonisan alam beserta isinya untuk mewujudkan kerama Bali yang bahagia, sejahtera, sekala niskala. Jadi salah satu yang dilihat Pak Gubernur untuk segera diatasi itu adalah bagaimana mengurangi ketimpangan wilayah. Salah satunya ya meningkatkan konektivitas dan meningkatkan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian baru di luar Bali Selatan. Jelas Pak Gubernur berani membuat visi di depan itu ada era barunya gitu. Bali Era Barunya. Tadi juga disampaikan Bali Era Barunya seperti apa. Nah, kalau saya kebetulan mengawal di infrastruktur, sebenarnya banyak sekali. Cuman beliau hanya menulis yang ini saja gitu. Sebenarnya di luar ini banyak program-program yang sedang dan akan Jadi yang di infrastruktur ada 8 bentuk fisik ya. Barangnya ada, fisiknya ada. Dan itu pun kalau bisa kita bagi 2 fisik itu budaya. Mulai dari keluarga dulu untuk kreatif. Nah, kemudian baru kita melihat potensi yang lebih besar, yaitu peluang pasarnya. Nah, ini kan sesuai juga dengan programnya Pak Gubernur di ekonomi kreatif Bali ya Bapak. Di situ tidak hanya kita bertumpu pada pariwisata saja. Dulu sebelum Pak Gu mencanangkan ekonomi kreatif Bali, Ibu selalu ngobrol sama beliau. Ibu bilang Bali mesti punya 3 seperti segitiga sama sisi. Satu sisinya pariwisata, satu sisinya hasil alam, yang satu sisinya adalah IKM UMKM. Nah, Niki harus kuat. Terbukti ketika COVID itu IKM UMKM seperti pelita di dalam kegelapan dia masih berjalan. Nah, di sisi inilah yang harus digarap. Lihat juga potensi alamnya. Niki seperti Jembrana. Jadi Jembrana tidak usah memikirkan urusan pariwisata, hanya dengan memikirkan mengelola hasil alamnya, ya pariwisata dengan sendirinya akan datang. Satu contoh, ketika orang terkenal dengan songket Jembrana, terkenal dengan endek Jembrana, dengan dibukanya tol nanti, orang lebih cepat aksesnya ke Jembrana. Dia tidak lagi ingin mendapatkan itu di Denpasar, ingin langsung ke Jembrana. Nah, kita jadi rawat bunga dengan indah, maka dari jauh pun kupu-kupu kumbang akan datang. Kan itu ibaratnya. Jadi yang pertama kita sebagai masyarakat lihat dulu bagaimana pemimpin kita. Jadi antara kaula Gusti, antara Tuhan dan masyarakat ciptaannya, antara pemerintah dengan masyarakatnya, itu mesti guyup kita bersatu. Jangan sampai terbelah-belah kita. Jadi dukungan ini Ibu harapkan dari mulai dari keluarga, karena sasaran PKK itu adalah keluarga. Jadi menggerakkan partisipasi aktif keluarga-keluarga masyarakat untuk mendukung pemerintahnya.